Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih. Puji Tuhan, hari ini Kamis tanggal 10 November 2022. Bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita dipersekutukan kembali dalam kebersamaan kita dengan keluarga besar GKI Marta Direja, maupun bersama dengan para sahabat GKI Marta Direja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Ibu Bapak, saudaraku, kita sama-sama akan mengikuti acara kalam atau kuliah Alkitab malam dengan satu tema, Aku Sahabatmu. Nah, ayo kita mengawali kalam hari ini dengan memuji Tuhan penuh sukacita. Kita katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama demikian. Saudaraku, yakin dan percayalah, Tuhan menata kehidupan langkah-langkah anaknya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi kita puji Tuhan bersama-sama, yakin dan percaya Tuhan menata hidup kita anak-anaknya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Mari kita buka dalam doa firman bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan kami mendalami sabda firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu membagikan berkat sabda firman-Mu, supaya iman kami boleh semakin bertumbuh, semakin dekat bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati pelayanan firman melalui acara kuliah Alkitab malam saat ini, dimanapun para sahabat kami berada. Biarlah kami merasakan perjumpaan yang indah ketika kami bersekutu di dalam sabda firman-Mu. Hamba menyerahkan diri, boleh menjadi pemberita firman-Mu di dalam acara kuliah Alkitab malam ini. Kami sambut pelayanan firman Tuhan, kami renungkan bersama, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tema yang menarik, Aku Sahabatmu, akan kita perdalam melalui bacaan perikop 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti kita akan menelaah bagian demi bagian, yaitu kisah cerita persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, ayo
kita mengawali dan membaca bareng-bareng kitab 1 Samuel 18 ayat 1 dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita ucapkan firman Tuhan begini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, inilah gambaran Daud yang sedang dipanggil oleh Raja Saul untuk menetap dan berada di istana Raja Saul. Kita tahu bagaimana saat itu Raja Saul sedang mengalami banyak kegelisahan, banyak kecemasan, dan Daudlah sosok yang bisa memberikan kekuatan, memotivasi, bahkan memberikan penghiburan bagi kecemasan Raja Saul. Saudaraku, apa kata Alkitab? Kita memperhatikan bagaimana Daud mencoba terus berbicara dengan Saul, memberikan kemantapan iman kembali. Nah, yang menarik, Alkitab catat, saat Daud berbicara dengan Saul, di situ diperhatikan ada Yonatan, anaknya Raja Saul, sang putra yang mestinya disebut sebagai pangeran, putra Raja Saul. Menarik sekali Alkitab mencatat sebuah kesimpulan. Bagaimana Yonatan setelah memperhatikan percakapan-percakapan Daud kepada ayahnya, maka Yonatan merasa jiwanya berpadu, ngeklik ya, matching, langsung nyambung. Rasanya Yonatan sungguh menemukan sosok seorang besti gitu ya, teman akrab yang luar biasa, yaitu dalam diri Daud. Alkitab menggunakan kata-kata berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Ya, benar-benar Yonatan memperhatikan bagaimana permainan musiknya Daud, memperhatikan cara Daud menyanyi, cara Daud menghibur menggunakan kata-kata motivasi untuk sang ayah. Yonatan langsung merasa nyambung ya. Ini sosok yang betul-betul merupakan sahabat yang sangat nyaman bagiku. Kira-kira perasaan Yonatan seperti itu. Ya. Sehingga Alkitab menulis Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi jiwanya sendiri. Menarik sekali. Ibu bapak saudaraku, di luar sana ada orang-orang yang mencoba mengutak-atik ayat 1 ini dikait-kaitkan dengan jangan-jangan Daud dan Yonatan itu pasangan sejenis. Jangan-jangan mereka adalah pasangan gay. Laki-laki senang dengan laki-laki. Dari mana kok mereka bisa mengatakan demikian? Dari ayat pertama katanya. Oh saudaraku, coba kita perhatikan lebih mendalam. Bagaimana Alkitab menerangkan latar belakang persahabatan Yonatan dan Daud. Yang nyambung itu adalah jiwanya. Ya. Dan Alkitab tidak pernah menggunakan kata mengasihi itu dengan kata mencintai. Yang terkait dengan soal asmara, soal nafsu sama sekali tidak.
Kata mengasihi yang dipakai di dalam ayat ini menunjukkan bentuk kasih persahabatan, kasih persaudaraan, dan sama sekali bukan kasih yang terkait dengan asmara atau jatuh cinta. Sama sekali tidak. Ya. Jadi melalui ayat yang pertama ini kita mau menolak lebih dahulu kalau Daud dan Yonatan disebut pasangan yang sejenis. Kita pun tahu Daud punya istri, Yonatan juga punya istri. Mungkin ada lagi yang mengatakan jangan-jangan mereka itu pasangan biseksual, ya, bisa dengan perempuan tapi juga senang dengan laki-laki. Enggak, sekali lagi tidak. Karena Alkitab terangkan yang berpadu itu adalah jiwanya. Yang sungguh-sungguh digambarkan mengasihi itu adalah wujud kasih murni sebagai sahabat. Bukan tentang asmara, bukan tentang nafsu, dan sama sekali tidak ada unsur jatuh cinta. Oke. Menarik lagi apa yang dikatakan menurut ayat yang kedua, saudaraku. Ayat yang kedua menunjukkan bagaimana Raja Saul pun melihat kedatangan Daud. Itu sampai-sampai Saul tidak membiarkan Daud pulang ke rumah ayahnya. Karena hati Raja Saul pun merasa tenang ada Daud di dalam istana itu. Saul merasa nyaman dan tentram ketika ada Daud yang sungguh Tuhan kirim memberikan penghiburan, memberi kekuatan dan menyemangati kehidupan Raja Saul yang sedang tergoncang kejiwaannya. Ya, itu sebabnya Alkitab sampai katakan Saul tidak mengizinkan Daud pulang ke rumah ayahnya. Saul sangat berharap supaya Daud ada di dalam istana saat itu. Ya, puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bagaimana kelanjutan kisah ini? Yuk kita baca ayat 3 dan ayat 4 bersama-sama ya. Kita ucapkan firman Tuhan begini. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, inilah gambaran bagaimana saat itu Yonatan ingin mengikat perjanjian dengan Daud. Ya. Yonatan sungguh-sungguh ingin membuat janji dengan Daud bahwa kita akan bersahabat sampai kapanpun. Alkitab menggunakan kata-kata yang luar biasa bahwa Yonatan siap mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Sekali lagi kata kasih yang dipakai tidak ada unsur asmara, tidak ada unsur cinta atau eros atau tentang erotis, sama sekali tidak ada. Yonatan justru memberikan jubah yang dipakai. Di luar sana ada yang mengatakan, tuh Yonatan sampai copot baju di depan Daud. Apakah Yonatan telanjang di depan Daud? Sama sekali tidak. Alkitab katakan dengan jujur, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakai. Jubah itu pakaian di luar, ya. Di dalamnya masih ada pakaian yang lain. Jubah tanda kebesarannya sebagai seorang pangeran. Itu pun dipersembahkan untuk Daud sahabatnya. Bahkan perlengkapan perangnya, baju perang, pedang, panah, ikat pinggang, itu pun
ingin diberikan kepada Daud sebagai wujud tanda perjanjian kasih di antara sahabat akrab ini. Luar biasa. Jadi ibu bapak saudaraku, sekali lagi ayat ini tidak pernah menunjukkan kalau Yonatan dan Daud itu pasangan biseksual, pasangan gay, sama sekali tidak. Ya, tidak benar dugaan seperti ini. Bagaimana kisah kelanjutannya? Kita perhatikan setelah mereka membuat tanda perjanjian, maka menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang diberikan oleh Yonatan, ternyata sungguh Tuhan pun berkenan. Mana buktinya? Ayo kita baca bareng-bareng di ayat yang kelima. Kita ucapkan sama-sama begini. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sungguh sangat menarik kalau Alkitab tunjukkan bagaimana Daud akhirnya bukan cuman berada di dalam istana Saul untuk membawakan lagu-lagu dan memainkan alat musik kecapi, memberikan penghiburan, tetapi dengan perlengkapan perang yang diberikan oleh Yonatan, Daud siap untuk maju berperang. Dan Alkitab katakan Tuhan selalu membuat Daud berhasil kemanapun peperangan itu harus ditempuh. Hingga Raja Saul akhirnya memberikan sebuah kedudukan untuk Daud, yaitu supaya menjadi kepala atas para prajurit. Rakyat pun setuju, pegawai-pegawai istana kerajaan Saul pun setuju. Luar biasa, menarik sekali bagaimana Daud akhirnya diangkat sebagai panglima perang, ya, sebagai kepala untuk pasukan di tengah-tengah peperangan, kemanapun tugas itu menanti. Apa kelanjutan kisah cerita ini? Yuk kita baca bareng-bareng ayat yang ke-6. Ya, kita ucapkan firman Tuhan sama-sama begini. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Menarik. Alkitab katakan Raja Saul akhirnya membawa pasukannya pulang kembali. Bagaimana Alkitab tunjukkan buat kita? Saat perjalanan pulang ada banyak sorak-sorai yang dilakukan oleh para perempuan dari segala kota di Israel. Menyambut, mengelu-elukan Raja Saul dengan cara mereka menyanyi, menari, memukul rebana dan terus bersukaria sambil membunyikan gerincing. Ini luar biasa, sikap para perempuan yang menyambut dan penuh kegembiraan mendengar kabar kemenangan setelah peperangan itu. Ya. Baikkah sikap para perempuan ini? Sampai di tahap ini bagus. Ya. Tapi lihat, kadangkala perempuan itu juga menimbulkan persoalan yang baru. Ya. Di balik sambutan-sambutan yang dilakukan perempuan itu, ada kata-kata apa yang muncul? Ayo kita perhatikan, kita baca bareng-bareng ayat yang ke-7. Sama-sama kita ucapkan begini. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya,
Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, ini persoalannya muncul ya. Bagaimana saat mereka menyanjung kepulangan Raja Saul bersama dengan pasukannya, ternyata kata-kata yang diucapkan, yel-yel yang diserukan itu justru tampak ingin membanding-bandingkan. Ya. Kata-katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, ini jelas-jelas membanding-bandingkan. Ya. Kalau Saul hanya bisa mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkannya itu berlaksa-laksa. Ratusan ribu musuh pun takluk dengan Daud. Padahal kita tahu ya, dibanding-bandingkan itu enggak nyaman ya. Sampai muncul lagu kan, ojo dibanding-bandingke ya. Dibanding-bandingkan, dipertandingkan itu sungguh sangat melukai hati. Ya. Benarkah ada hati yang terluka? Siapa yang terluka? Alkitab mencatat. Yuk kita baca ayat yang ke-8 ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkannya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, sekarang kita lihat Saul mulai panas hatinya. Saul memikirkan nyanyian-nyanyian yang dibawakan oleh para perempuan yang menyambut kehadirannya itu. Yel-yel yang dikatakannya itu membuat Saul sangat marah. Ia berkata, kalau mereka selama ini terus-menerus mengatakan Daud mengalahkan musuh sampai berlaksa-laksa, sedangkan aku cuman bisa beribu-ribu. Jangan-jangan nanti jabatanku sebagai raja juga akan diambil dan dipasrahkan pada Daud. Itu yang ada dalam pikiran Saul. Maka Saul pun sangat marah. Pada gambar ini kita boleh melihat Saul marah sekali dan ia tunjukkan kemarahannya kepada Yonatan anaknya. Supaya Yonatan melihat bagaimana Saul sangat marah. Dan Alkitab mencatat. Yuk kita baca ayat 9 ya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu, Saul selalu merasa cemburu, Saul merasa kecewa, Saul merasa iri, Saul sungguh tidak bahagia lagi. Karena rakyat lebih memuja-muja Daud dibanding dirinya. Yonatan ingin membela Daud sahabatnya. Pasti Yonatan mau menenteramkan hati sang ayah. Tapi di Alkitab pun ditunjukkan bagaimana Saul marah pada Yonatan anak kandungnya sendiri. Sampai Yonatan pun dilempar dengan tombak, akan dibunuh oleh ayahnya. Tapi rusakkah persahabatan antara Yonatan dan Daud? Sama sekali tidak. Yonatan tetap bersahabat dengan Daud. Dan Daud pun tetap bersahabat dengan Yonatan. Tanpa harus menjadi risau karena sikap Saul yang sedang panas hati karena iri dengan sanjungan-sanjungan dari rakyat.
Maka Daud dan Yonatan membuat persahabatan yang unik. Ya, bahwa mereka walaupun harus berpisah, tetapi mereka akan tetap terus bersahabat. Dan luar biasa, kalau hari ini tema kalam kita adalah Aku Sahabatmu. Ya. Ibu bapak saudaraku, seperti apa kita memahami arti persahabatan? Kita bisa belajar dari ayat super yang satu ini. Ya, arti sahabat dalam Alkitab adalah seperti ini. Yuk kita baca Amsal 17 ayat 17 ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ibu bapak saudaraku, coba kita periksa. Sungguhkah aku ini menjadi sahabat yang memiliki kasih setiap waktu. Dan aku siap jadi saudara ketika melihat sahabatku dalam kesukaran. Coba saat ini kita punya waktu mengenang sahabat-sahabat kita. Entah yang ada di dalam kota atau sahabat kita yang sekarang terpisah oleh jarak berada di luar kota, atau mungkin malah berada di luar pulau, atau sekarang mungkin berada di luar negeri. Apakah persahabatan kita tetap kita jagai baik-baik? Walaupun mungkin ada banyak rintangan, ada banyak kesulitan dan kendala untuk tetap menjadi sahabat. Tapi firman Tuhan mengajari kita, sahabat yang benar itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ayo ibu bapak saudaraku, kita bangun persahabatan yang baik, kita jagai persahabatan kita sampai kapanpun. Tuhan menolong kita bersahabat di dalam kasih cinta Tuhan. Amin. Mari sekarang kita bersama-sama membawa dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firman-Mu tentang persahabatan kami. Hamba mendoakan semua peserta kalam online ini dipandu dengan firman-Mu, membangun persahabatan yang sejati, persahabatan yang tulus, yang tidak memiliki motivasi-motivasi buruk apapun. Mari Tuhan Kau kuduskan persahabatan di antara kami. Mari Tuhan Kau jagai persahabatan di antara kami. Kami mendoakan sahabat-sahabat kami, baik yang ada di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Lindungi mereka Tuhan, biar mereka tetap bertumbuh dalam iman percaya yang teguh. Ajari kami membangun persahabatan yang tulus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah memberi kepada kami pencerahan. Firman-Mu memandu jalan hidup kami yang lebih baik. Kami mau menjadi sahabat dan Tuhan utus kami menjadi sahabat bagi mereka yang memerlukannya. Terima kasih Bapa, kami siap sedia diutus Tuhan dan dipakai oleh-Mu. Biarlah persahabatan kami baik keadaannya karena Tuhan yang memberkati segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan hidup kami, persahabatan kami, dan biarlah kami tetap jadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan persahabatan kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kalam pada hari ini. Tuhan menyertai kebersamaan kita. Salam sehat, sampai kita bertemu dalam kesempatan berikutnya. Amin.